Waalaikumsalam. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Kalau Bapak nanya 10-6 apa kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Siap? Ya. 10-6 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat, tangannya belum gerak ya. Ulangi, 10-6 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita memeriksa kerapihan pakaian dan kebersihan kelas dulu, guys. Ya, silakan dicek apakah di bawah meja kalian ada sampah atau tidak, dan cek bajunya, pakaian kalian apakah sudah rapi atau belum. Sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir di sini? Hadir semua? Hadir semua ya. Abisa, ada Rosa, Aditya, Akbar, hadir, Alvin, Angel, Kezia, Hadir. Khalid, hadir. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, jika kalian semua mengamati dan mencermati pembelajaran ini dengan baik, maka kalian akan mendapatkan kemampuan untuk menganalisis sebuah masalah, ya, sebuah fenomena biosfer. Nah, jadi silakan disikapi dengan baik agar kalian mendapatkan kemampuan tersebut, ya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dituntut untuk mampu menganalisis sebuah fenomena geosfer, sebuah masalah yang ada di geosfer menggunakan pendekatan geografi. Ya, jadi tujuannya kalian mampu menganalisis sebuah masalah menggunakan pendekatan Geografi. Sampai situ paham? Oke. Nah, adapun teknik penilaian yang Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini, pertama penilaian sikap. Ya, jadi sikap kalian akan dinilai, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Keterampilan analisisnya dinilai. Kemudian yang terakhir nilai keterampilannya juga dinilai. Ya, jadi sikap saat kalian diskusi itu bakal dinilai dan nanti akan dites juga pakai soal, dan saat kalian presentasi menyajikan hasil diskusinya itu juga bakal berupa keterampilan komunikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran lebih jauh, untuk mengukur kemampuan awal, Bapak ingin memberikan tes awal atau soal pretest. Ya. Jadi nanti di awal pretest, kemudian belajar, nanti ada soal post test, soal terakhir, ya. Nah, jadi ini Bapak bagikan dulu soal pretestnya, silakan dikerjakan. Nah. Tolong dibantu bagikan yang ke sana ya. Satu anak satu. Yang ini mau apa? Sudah dapat semua ya? Nah, untuk langkah pertama silakan kalian kerjakan dulu soal pretestnya. Baru nanti kita lanjut ke pembelajaran ya. Waktunya 5 menit. Satu soal 1 menit.
sudah boleh kumpul ke depan. Sudah semua ya? Baik, selanjutnya silakan kalian buka di buku yang sudah Bapak bagikan, di buku paket ya, halaman 2 sampai 4. Silakan dibuka dengan bersama. Yuk, semuanya dibuka. Halaman 2 sampai 4. Nah, di situ ada gambar fenomena geosfer. Siapa yang bisa menjawab fenomena apakah yang ada di gambar tersebut? Yuk, silakan disimak gambarnya, dilihat. Fenomena apakah yang ada di gambar tersebut? Yuk, siapa yang bisa jawab? Cung. Ayo, siapa? Jawabannya nggak apa-apa. Ya, silakan. Yang keras. Fenomena pasar apung. Ada lagi yang lain? Silakan, Dea. Nomor pertama adalah pasar apung di lokasi Baintan. Kedua, pasar tradisional di kota Wamena, Papua. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fenomena geosfer. Nah, hari ini kita akan mengkaji fenomena-fenomena tersebut. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran lebih jauh, kita ada baiknya nonton contoh-contoh lain dari fenomena geosfer. Ya, ini merupakan masalah-masalah yang sering terjadi di Indonesia, ya, atau di lingkungan kita bahkan. Nah, jadi silakan simak dengan baik. Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan ruas jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tergenang air di beberapa tempat mencapai setinggi 50 cm pada Sabtu siang. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak video banjir ya? Video masalah banjir yang ada di Jakarta. Nah, itu adalah suatu fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi kita. Nah, terkhususnya di daerah ibu kota Jakarta. Nah, nanti kita akan mengkaji itu. Nah, masalah yang tadi di awal tadi banjir itu merupakan geosfer dalam lingkup hidrosfer. Ya, dia masuk ke bagian ilmu yang bagian hidrologinya, air. Nah, ini masalah selanjutnya. Dikatakan sama orang-orang yang tahu itu katanya kita ini pasti ilegal ya, tidak diperbolehkan. Dan cuman kami ini gimana makan? Kerjaan lain nggak ada. Kalau ada tambang pasir itu pasti ada dampaknya kalau tidak dikelola dengan baik. Kami dari Dinas LH Kabupaten Aceh Timur tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal pertambangan pasir. Nah, kalau masalah yang sekarang ini, masalah penambangan pasir, dia masuknya ke dalam lingkup litosfer, ya, betul kamu. Nah, jadi litosfer itu adalah ilmu yang membahas tentang lapisan tanah. Nah, masalah-masalah ini, masalah-masalah yang sering kita lihat di permukaan bumi ini bisa dikaji ternyata menggunakan pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3, ya. Jangan sampai lupa ada 3. Pertama, keruangan, ke lingkungan, kompleks, ada 3, ya. Nah, itu bisa dikaji semua dengan ketiga-tiga ini. Nah, kita lanjut simak lagi. Nah, jadi itu adalah video kompilasi beberapa masalah yang terjadi di bumi kita, gitu ya, yang ada di lingkungan kita bahkan ya, penambangan pasir. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, Bapak mau ngasih pertanyaan nih sama kalian. Ya, kenapa di Pasir Sakti itu banyak penambang pasir dan apa dampaknya? Silakan masuk. Silakan Norin.
kekurangan lowongan pekerjaan dan masalah ekonomi juga. Lalu dampaknya dari penambangan pasir itu adanya tanah longsor dan jalan-jalan menjadi rusak akibat jalannya kendaraan yang bermuatan berat. Karena satu mobil truk saja dapat membawa muatan sebanyak 8 ton kurang lebih. Dan satu truk yang memuat pasir dapat membawa pasir sebanyak 8 kg. Oke, ada lagi? Ya betul ya, jawaban Norin itu betul. Jadi kenapa bisa terjadi banyak penambang ilegal di Pasir Sakti? Pertama karena lowongan kerjanya sedikit, ya makanya mereka mencari yang seadanya, yang ada di lingkungan mereka. Nah, dampaknya banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Norin. Jalan jadi rusak, tanah jadi longsor, tererosi, dan kemudian airnya juga, kualitas airnya juga terjadi turun, kan seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga deh, terakhir ya, yang lebih nasional lagi. Nah, kenapa bencana yang ada di Jakarta dan di Bogor itu bisa berbeda bencananya? Ini sebenarnya. Kalau di Jakarta itu banjir, kalau di Bogor itu biasanya longsor. Ada yang bisa jawab? Silakan, Kezia. Jadi Jakarta dan Bogor itu mempunyai keberadaan wilayah yang berbeda. Kalau di Jakarta itu memiliki wilayah dataran rendah dan memiliki 13 aliran sungai, sehingga dapat terjadi banjir jika hujan terjadi di hulu sungai. Kalau di Bogor itu memiliki permukaan tanah dan curah hujan yang tinggi sehingga sering terjadi longsor. Oke, ya betul ya, betul. Oke, selanjutnya setelah kalian menonton masalah dan ada sedikit pertanyaan tadi, Bapak di sini akan membuat kelompok ya, agar kita mempermudah untuk berdiskusi. Nah, ini baris ini kelompok 1, di sini ini kelompok 2, kelompok 3, yang itu kelompok 4, 5, ini kelompok 6, ya. Selanjutnya, setelah kalian ada di kelompoknya, Bapak akan membagikan LKPD. Dan di sini ada masalah yang harus kalian pecahkan. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 materi tadi apa? LKPD-nya, ya. Tahap pertama kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Temukan jawaban yang ada di LKPD. Paham ya? Temukan jawaban yang ada di LKPD, berdiskusi. Cari sumbernya di buku paket dan bahan ajar. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Siapa Angel? Lawrence. Ya, ngerjainnya langsung di kertasnya aja. Ya, ngerjainnya langsung di kertasnya aja. Ada pertanyaan lagi? Nah, sembari kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, sekaligus ngerjain soal ya, karena waktu kita nanti terbatas, jadi sekaligus ngerjain soal. Ya. Nah, saat kalian berdiskusi, setelah menemukan jawabannya, silahkan kalian buat PPT. Ya, tuangkan hasil temuan kalian itu, hasil analisisnya ke dalam buku PPT. Kemudian nanti kita presentasikan. Nah, kirim lewat WA Bapak. Ya. Kirim di grup, nanti kita presentasikan di sini. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Gabungan dari ruangan dan kamu cari di situ kalau ruangan itu yang gimana sih? Berarti ruangan itu
aplikasi karakter yang di sini. Ini pulpennya udah dibuat. Asik, bagus. Udah ya? Pulpennya udah. Isi pulpennya. Makanya dari sini, dari sini. Jawabannya. Nah, dari sini kamu analisis sini. Analisis, ya. Apa nih analisisnya? Nah, tuh. Ini tinggal lanjut lagi. Bagus itu udah. Bagus kan aku lihat. Oh, sudah selesai pembahasan tuh dari soalnya. Udah ada yang udah selesai? Oke, udah siap ya? Ada yang sudah siap nih? Kita coba simak yang kelompok yang sudah siap. Nah, silakan kelompoknya Norin maju untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagian kami, yaitu pendekatan ke lingkungan, yang masalahnya adalah penambangan pasir. Jadi pendekatan lingkungan yaitu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara makhluk dengan lingkungan alam, khususnya peristiwa yang terjadi akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Dan kami di sini mendapatkan masalah penambangan pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti. Jadi penambangan pasir itu penggalian di bawah permukaan tanah, baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral, non-logam atau pasir yang mempunyai arti ekonomis.
terjadinya erosi atau tanah longsor. Yang kedua, rusaknya jalan akibat kendaraan bermuatan berat. Contohnya mobil truk yang membawa pasir yang begitu berat dan mengakibatkan jalanan menjadi rusak. Lalu yang ketiga, krisis air atau kerusakan air dikarenakan penambangan tersebut. Jadi karena penambangan pasir tersebut di daerah penambangan tersebut ada rumah-rumah warga dan air yang dikonsumsi oleh warga itu rusak akibat penambangan pasir tersebut. Lalu hasil analisa dari kelompok kami yaitu hasil analisa dari kelompok kami dari soal tuliskan hasil analisis kenapa penambang pasir ilegal tidak bisa dihentikan dan apa yang akan terjadi apabila aktivitas penambangan tersebut terus dilakukan, dan tidak lupa sampaikan juga solusi yang bisa Anda sarankan kepada masyarakat sekitar, dan solusi dan jawaban dari soal tersebut akan dibacakan oleh Aulia. Karena kurangnya hukum yang ketat dan jika penambangan pasir tidak dihentikan, maka menyebabkan banyaknya kerusakan lingkungan. Dan solusi yang akan kami berikan yaitu memperkuat penggunaan hukum di daerah yang sedang terjadi aktivitas penambangan pasir secara ilegal. Terima kasih, sepertinya presentasi dari kami hanya itu saja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febria Dayani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan kewilayahan banjir di Jakarta dengan pendekatan konsep wilayah. Jadi di sini ada definisi pendekatan kewilayahan adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar makhluk hidup dengan lingkungan alam, khususnya peristiwa yang terjadi pada aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Adapun ciri-ciri pendekatan konsep wilayah adalah gabungan dari pendekatan keruangan dengan pendekatan kelingkungan. Yang kedua, membahas interaksi atau hubungan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat dijabarkan bahwa masalah yang terjadi pada konteks dan mencakup wilayah yang luas. Pendekatan ini digunakan untuk mencari pangkal suatu masalah, proses terjadinya, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi kelompok kami telah menganalisis banjir yang ada di Jakarta, yaitu karakteristik ibu kota Jakarta yang dataran rendah yang mengakibatkan banjir karena banyaknya aliran sungai yang ada di daerah Jakarta, lalu ditambah kiriman air dari Bogor disebabkan aliran sungai besar, Ciliwung, dan air hujan yang turun di daerah Bogor tidak dapat terserap oleh hutan yang ada di Bogor, lalu air yang turun di daerah Bogor langsung turun ke wilayah Jakarta. Dan seringkali masyarakat Jakarta itu sering membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Jadi kami telah menganalisis ini dan kami menemukan solusi untuk masalah terjadinya banjir yang ada di Jakarta, yaitu menghindari pembangunan di daerah di pinggir sungai. Jadi kami lihat banyak sekali masyarakat Jakarta itu membangun gedung-gedung tinggi di pinggiran sungai yang mengakibatkan banjir karena tidak ada tempat terserapnya air, dan melakukan reboisasi. Banyak juga orang Jakarta itu atau masyarakat Jakarta melakukan penebangan untuk membangun pembangunan yang mereka gunakan untuk pembangunan industri, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai yang menyebabkan penyumbatan aliran air. Sering kita lihat banyak di Jakarta itu banyak pabrik
industri yang sering membuang limbah sembarangan, sehingga itu juga salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Jadi sekian presentasi tentang analisis pendekatan kewilayahan tentang banjir di Jakarta dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan untuk yang kurang jelas dengan penjelasan yang telah saya jelaskan. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Dea Mutiara Dwiningrum, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, karakteristik apa yang ada di Jakarta yang dapat menyebabkan banjir? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi karakteristik yang ada di Jakarta yaitu Jakarta memiliki daerah dataran rendah dan keseringan masyarakat membuang sampah sembarangan. Karena kondisi geografis di Jakarta itu dataran rendah dan banyaknya aliran sungai. Terima kasih. Oke, anak-anak, tidak terasa waktunya sebentar lagi sudah mau habis. Jadi sebelum penutupan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan Laura. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini yaitu masalah-masalah yang terjadi di permukaan bumi dapat diselesaikan dengan analisis pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu sendiri merupakan cara pandang atau sudut pandang yang terdiri dari 1. Pendekatan ke ruangan, 2. Pendekatan ke lingkungan, 3. Pendekatan kompleks wilayah. Ya, betul sekali ya. Jadi anak-anak, sekali lagi ya Bapak ingatkan, pendekatan geografi itu ada 3. Pertama pendekatan ke ruangan, kedua pendekatan ke lingkungan, 3 pendekatan kompleks wilayah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bapak tutup dengan selamat siang. Siap.